Baik, sebelumnya izin memulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tri Wahyuni Bintarti, selaku dosen pengampu mata kuliah Sitogenetika Dasar. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertopik CVS. Anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama yaitu Nilutara Aditya Putri NIM 1 dan Zaidatul Dewi Sinta dengan NIM 6, serta Septian Yuanita dengan NIM 48, serta Nur Hasanah NIM 53 yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Next. Baik, berikut jurnal terkait yang dijadikan referensi dari tugas kami, yaitu dengan topik CVS, dengan judul Comparative Analysis of Absenteeism, Periantal, and Neurodevelopmental Outcome Following Chorionic Villus Sampling and Amniocentesis. Next. Analisis komparatif hasil perkembangan saraf obstetri perinatal dan setelah filik kronik pengambilan sampel dan aminosintesa, resiko tes parental invasif telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, seperti keguguran, kelainan janin, dan pendarahan. Namun hanya sedikit yang membandingkan hasil jangka pendek dan jangka panjang antara tes invasif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hasil obstetri perinatal dan perkembangan saraf anak setelah pengambilan sampel virus chorionic atau CVS atau amniocentesis pada kehamilan tunggal. CVS merupakan teks diagnostik prenatal invasif yang dilakukan untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin selama masa kehamilan. Prosedur ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan antara 10 hingga 13 minggu. CVS melibatkan pengambilan sampel kecil dari fili korionik, yaitu jaringan plasenta yang memiliki materi genetik yang sama dengan janin. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyedot atau aspirasi jaringan tersebut menggunakan jarum atau kateter khusus yang dimasukkan melalui dinding perut atau leher rahim dengan bantuan panduan ultrasound untuk memastikan posisi yang tepat. Hasil dari CVS memungkinkan identifikasi dini terhadap kelainan genetik seperti sindrom Down, thalassemia, dan kelainan kromosom lainnya. Amniocentesis sendiri yaitu tes diagnosis parental invasif yang bertujuan untuk memastikan adanya kelainan genetik pada janin selama kehamilan. Berbeda dengan CVS, prosedur amniocentesis ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan 15 hingga 20 minggu atau bisa lebih. Dalam prosedur ini, dokter mengambil sampel cairan ketuban yang mengelilingi janin di area rahim dengan menggunakan jarum halus yang dimasukkan melalui dinding perut ibu. Di bawah panduan ultrasound untuk memastikan keamanan dan ketepatan lokasi. Cairan ketuban yang diambil mengandung sel-sel janin dan berbagai zat kimia yang dapat dianalisis untuk mendeteksi kelainan kromosom seperti sindrom Down serta gangguan genetik dan infeksi tertentu. Next. Faktor-faktor yang mendasari dilakukannya prosedur CVS dan amniocentesis yang pertama yaitu usia ibu yang tergolong lanjut, hasil pemeriksaan serum ibu yang menunjukkan kelainan, serta temuan kelainan struktural pada janin melalui pemeriksaan ultrasonografi, termasuk peningkatan ketebalan nukal translusensi, yaitu tembus pandang, serta riwayat kehamilan sebelumnya dengan anomali kromosom, dan selanjutnya yaitu adanya kelainan genetik yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Next. Baik, lalu ada pengambilan sampel CVS. Prosedur CVS dilakukan antara 10 dan 13 minggu dalam kondisi steril dengan menggunakan teknik jarum ganda. Yang pertama, memasukkan jarum berukuran 18 sebagai trokar, lalu diikuti dengan jarum berukuran 20 yang lebih kecil ke dalam plasenta. Tekanan negatif dibuat dengan jarum suntik 20 cc.
Jarum digerakkan ke atas bawah melalui plasenta beberapa kali sambil mempertahankan tekanan. Next. Pengambilan sampel amniosentesis. Amniosentesis dilakukan antara usia kehamilan 15 dan 21 minggu. Yang pertama, jarum kecil digunakan untuk prosedur ini biasanya berukuran 21 atau 22. Jarum dimasukkan ke dalam kantung ketuban dengan hati-hati. Dokter akan menghindari menyentuh janin, tali pusat, dan plasenta jika memungkinkan. Beberapa milimeter cairan pertama dibuang untuk mencegah kontaminasi, lalu dikumpulkan sekitar 20-30 mili cairan ketuban. Next. Kemudian ini ada hasil tabel 1, yaitu karakteristik klinis dari populasi penelitian. Next. Penjelasan hasil, setelah menerapkan kriteria pengecualian, ada 200 kasus CVS dan 498 kasus amniosentesis yang dimasukkan dari total 1048 wanita dengan kehamilan tunggal. Karakteristik klinis awal ditunjukkan dalam tabel 1, usia ibu pada kelompok amniosentesis rata-rata 36,5 tahun, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok CVS yang rata-rata 35,2 tahun. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal BMI, jumlah persalinan sebelumnya, riwayat kelahiran prematur, dan cara pembuahan. CVS biasanya dilakukan pada usia kehamilan 11,8 minggu, sedangkan amniosentesis pada 16,8 minggu. Panjang serviks rata-rata saat tes prenatal invasif adalah 4,2 cm untuk kelompok CVS dan 3,9 cm untuk kelompok amniosentesis. Next. Kemudian ada hasilnya, yaitu ini hasil analisis obstetri. Next. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh Sinta. Analisis hasil obsteri atau tabel 2 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat preeklampsia, plasenta previa atau rawat inap karena persalinan prematur setelah usia kehamilan 20 minggu dibandingkan dengan kelompok amniosentesis. Namun, tingkat setelah pengujian invasif prenatal secara signifikan lebih tinggi pada kelompok CVS setelah disesuaikan dengan usia ibu dan BMI. Next. Interpretasi kasus. Kasus ini melibatkan seorang bayi perempuan usia 5 bulan yang menunjukkan gejala gagal tumbuh, dismorfisme kraniofasial, dan hipotonus. Hasil pemeriksaan genetik menunjukkan adanya translokasi resiprokal antara kromosom 3 dan 10 yang mengakibatkan partial trisomi 3P dan partial monosomi 10Q. Gejala klinis pasien sesuai dengan yang dilaporkan pada pasien dengan trisomi 3P termasuk mikrosefali, wajah datar, hipertelorisme, jembatan hidung lebar, hipotonus, keterlambatan perkembangan. Namun adanya komponen monosomi 10Q turut memperumit fenotip dan kemungkinan berkontribusi terhadap tingkat keparahan kondisi pasien. Analisis array CGH membantu mendeteksi ukuran pasti dari duplikasi dan delesi yang terjadi, mengkonfirmasi diagnosis molekuler kromosom orang tua pasien terjadi normal, menunjukkan bahan kelainan tersebut muncul de novo atau baru terjadi pada anak, bukan diturunkan dari orang tua. Pembahasan, meskipun CVS dan amniosentesis memiliki efektivitas serupa dalam hal diagnosis prenatal dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil bayi baru lahir dan perkembangan saraf, CVS berhubungan dengan peningkatan risiko
sufisiensi serviks yang memerlukan sirklek. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan seleksi kandidat CVS dengan hati-hati, memberikan edukasi risiko pada pasien, memerlukan penentuan serviks pasca prosedur untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi. Penelitian ini menjadi kontribusi penting dalam membantu klinis mempertimbangkan keamanan jangka pendek dan jangka panjang dari kedua prosedur invasif tersebut. Kesimpulan, tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hasil kebidanan dan hasil bayi baru lahir jangka pendek dan jangka panjang antara CVS dan amniosentesis. Namun CVS dikaitkan dengan peningkatan risiko CL pendek sebelum 24 minggu yang mengarah pada kemungkinan lebih tinggi terjadinya siklek berikutnya. Wawasan ini menekankan pentingnya pemilihan kandidat yang hati-hati untuk CVS, mengingat potensi risiko CL pendek berikutnya yang membutuhkan siklek. Selain itu, hal ini menggarisbawahi pentingnya menginformasikan kepada para wanita mengenai risiko ini sebelumnya. Next. Next. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator.